Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indang Family. Kali ini kita masih mengikuti BIMTEK Literasi dan Numerasi, memasuki materi orientasi belajar. Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan orientasi belajar setiap aktivitas atau fitur yang digunakan di dalam platform guru berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Kegiatan ini berbentuk simulasi untuk mengenalkan lingkungan belajar platform pembelajaran, sehingga memudahkan Bapak Ibu pada proses pembelajaran dalam mempelajari modul nanti. Anda dapat meminimalisir kendala teknis penggunaan platform berbagi belajar seri literasi dan numerasi ini. Selamat bereksplorasi. Simulasi aktivitas 1. Simulasi aktivitas 1. Bapak Ibu guru, aktivitas berikutnya yang digunakan pada platform belajar LMS ini adalah book. Book dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Book bisa memuat teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Book akan disebar dalam beberapa halaman, sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Klik tombol navigasi yang ada di menu kanan. Klik navigasi yang ada pada atas atau bawah halaman untuk menuju ke halaman lain, atau klik menu table of content, daftar isi untuk menuju ke halaman lain. Topik modul. Bapak Ibu guru, modul ini akan dibagi menjadi beberapa topik sebagai berikut. 1A. Konsep dasar literasi. Pada konsep dasar literasi akan dibahas definisi literasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep literasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1B. Konsep dasar numerasi. Pada konsep dasar numerasi akan dibahas definisi numerasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep numerasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1C. Perkembangan literasi. Pada perkembangan literasi akan dibahas perkembangan literasi dan dari 3 sudut pandang, yaitu pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan perkembangan proses berpikir. Dari ketiga sudut pandang tersebut tercermin perkembangan literasi sesuai rentang usia. 1D. Perkembangan numerasi. Pada perkembangan numerasi, Anda akan mendapatkan proses perkembangan numerasi sesuai dengan usia. Dari perkembangan numerasi ini, Anda akan mendapatkan keragaman materi numerasi dan urutan pembelajaran numerasi yang tepat. 1E. Proses pemrofilan perkembangan literasi. Pada proses pemrofilan perkembangan literasi, Anda akan mendapatkan cara mengukur perkembangan literasi dengan mudah dan sederhana sesuai perkembangan murid. Hasil dari pemrofilan ini dapat dijadikan dasar penyusunan program literasi yang sesuai dan dapat melakukan stimulasi jika diperoleh data perkembangan literasi yang tidak sesuai dengan perkembangan usia. Penulis modul. Berikut ini kami akan mengenalkan penulis modul ini. Cahyo Suprayogo telah membentuk komunitas belajar Bengkel Kreasi Titian Insan Cemerlang (TIC) sejak 2005. Wadah untuk berbagi motivasi, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan masyarakat. Ini diinisiasi awal dari tahun 1993 ketika kuliah di Yogyakarta dan dikembangkan di Kota Malang dan sudah merambah ke beberapa
Jayapura kota di Sumatera Barat, Probolinggo, Blitar, hingga Jakarta dan sekitarnya. Umi Salma adalah salah satu training spesialis di Seameo Regional Center for Kitab in Mathematics. Ia lulusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar. Ia juga menyelesaikan jenjang magister di pendidikan matematika Universitas Sriwijaya Palembang dan Master of Science and Mathematics Education di Carleton University, Australia. Sumarti M. Thohir adalah akademisi dan praktisi literasi. Salah satu karya bidang literasi adalah pengembang model pembelajaran literasi dasar, model CBI fonik, cerdas berbahasa Indonesia berbasis fonetik. Saat ini ia mengajar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Direktur Pendidikan di Yayasan Bening Indonesia. Miftahul Hidayah atau yang biasa dipanggil dengan Uul ini adalah salah seorang training spesialis di Semeao Regional Center for Kitab in Mathematics, salah satu pusat pelatihan untuk guru matematika se-Asia Tenggara yang berlokasi di Yogyakarta. Simulasi aktivitas 1 sudah, kita menuju ke simulasi aktivitas 2. Silakan cermati setiap informasi yang tercantum pada kegiatan ini. Menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang, melampaui peluncuran pertama kali UNESCO pada tahun 1946 mengenai Global Literacy Effort. Menurut para arkeolog, fisiolog, filolog, dan antropolog bahwa literasi tulis-menulis di Nusantara sudah berkembang mulai abad 5 Masehi, sejak kehadiran Hindu dan Buddha serta tercatat di abad 13 ketika agama Islam datang. Di masa Hindu dan Buddha sudah dikenal bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Di era Islam berkembang bahasa Arab dengan aksara Arab Jawa dan Arab Melayu. Bahkan berdasarkan penuturan beberapa arkeolog, literasi dalam artian literasi gambar telah ada pada masa prasejarah ribuan tahun yang lampau. Berdasarkan keterangan Indonesianis dari Universitas Hamburg, Jan van der Putten memaparkan tentang tradisi menulis. Dia mengatakan Indonesia memiliki tradisi lisan yang kaya, namun tradisi menulis juga sudah muncul sejak berabad-abad silam. Menurutnya, karena sudah memiliki kekayaan tradisi lisan, tradisi menulis dipelihara dan digunakan oleh kalangan tertentu atau untuk tujuan khusus. Penulisan untuk penyebaran agama merupakan salah satunya. Putten menjelaskan kekhasan tradisi menulis yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain di Indonesia. Manuskrip kuno di Jawa misalnya merupakan perpaduan tulisan dan gambar di daun lontar dan daun palem yang terbatas, dilakukan oleh anggota kerajaan di Jawa. Berbeda dengan tradisi menulis di Sumatera Selatan yang banyak berupa puisi dan surat cinta, disebabkan hubungan pria dan wanita di sana dulu sangat diatur ketat. Literasi pada mulanya lebih diartikan sebagai melek aksara dalam arti tidak buta huruf ataupun bisa membaca. Berangkat dari variasi dari perkembangan konsep, definisi, dan pemaknaan literasi, setidaknya dari yang dikemukakan UNESCO dari tahun ke tahun, tentu ketika disebutkan bangsa tertentu adalah rendah literasinya, maka harus dibatasi dan disepakati terlebih dahulu konsep, definisi, dan makna literasi yang dimaksud. Terdapat 3 fitur kunci terkait definisi literasi UNESCO seperti disebutkan oleh Montoya 2018. 1. Literasi adalah tentang penggunaan yang mana masyarakat menjadikannya sebagai sarana berkomunikasi dan berekspresi melalui berbagai media. 2. Literasi bersifat jamak, dipraktekkan dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. 3. Literasi melibatkan kontinum pembelajaran yang diukur pada tingkat kemahiran yang berbeda.
Ada pandangan yang menunjukkan bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh, dan berkembang di masyarakat adalah menggambar literasi baca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran, dan budaya membaca masyarakat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Tidak setuju. Di masyarakat terdapat tuntutan bahwa murid-murid usia dini harus diajarkan baca, menulis, dan berhitung. Tepatnya untuk memperoleh keterampilan dan kecerdasan literasi, mereka harus diajarkan calistung. Kurang tepat. Lazim di masyarakat bahwa aktivitas belajar bagi murid-murid usia dini harus diterapkan secara formal dengan instruksi yang terstruktur dan terprogram. Apabila dibandingkan murid usia dini maupun taman, murid-murid hanya melakukan aktivitas dengan bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar, mereka tidak berliterasi. Apa tanggapan Bapak Ibu perihal ini? Kurang setuju. Belajar meskipun dengan bermain. Benarkah definisi dan konsep literasi hanya semata kegiatan baca aksara huruf? Tidak benar. Betulkah literasi hanya diidentikan dengan keterampilan baca dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara atau aktivitas visual? Tidak betul. Literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Karenanya apapun aktivitas yang disebut sebagai literasi merupakan kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab guru pelajaran bahasa dan sastra. Pertanyaan, apa tanggapan Bapak dan Ibu tentang pernyataan di atas? Kurang setuju. Literasi tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Finish item. Sudah terjawab semua, submit file and finish. Review. Itu the cost. Simulasi 2 sudah, kita menuju ke simulasi 3. Ini sudah tersedia. Simulasi aktivitas 3. Item quiz now.
tulis nama, alamat surat elektronik, alamat Facebook atau kanal YouTube. Periode pelaksanaan BIMTEK. Pengimbasan apa yang Bapak Ibu rasakan, tuliskan dalam menunjukkan minimal 100 kata. Ini kita copy saja. Simulasi dengan 100 kata. Kurang 4, kita tambahi kata-kata biar genap 100. Materi apa yang dipahami? Literasi dan numerasi. Apa yang dilakukan untuk lebih memahami belajar? Sudah 100, mari kita lanjutkan. Tulisan tentang hikmah pembahasan dapat dilihat pada Facebook, IG atau YouTube. Mari kita lihat hasilnya, semua sudah terjawab. Sekali lagi ini baru orientasi simulasi jawaban. Karena kalau ini tidak dibuka, tidak dikerjakan juga, nanti tidak akan mencapai 100%. Dapatkan nilai 100.
Ya sudah 800, mari kita lanjutkan. Simulasi yang keempat. Simulasi 4. Aktivitas berikut yang digunakan dalam platform belajar LMS adalah halaman konten. Konten dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi, mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Konten ini bisa muat teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Konten ini akan disebar dalam beberapa halaman sehingga dalam pelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Oke, kita lanjutkan saja. Karena ini baru simulasi pengantar. Kita tinggalkan. Lagi orientasi ini untuk karena dari angkatan 1 kemarin banyak yang tidak kami pelajari. Saya berasumsi bahwa gambar ini belum ditemukan. Itu simulasinya. Video definisi konsep makna literasi numerasi. Informasi kita lewati dulu. Kita isi aja numerasi misalnya. Kita save. Ini siapa? Ya pendidikan. Pendidikan. Heeh. Jadi lah ya rambut tamen ya. Apa aja kuwi ya bareng bayar. Lo bayar dia bareng bayar. Iki SPP kelas piro? Iki kelas iki lho. Tahun 2021 2022 lho. Ya kita pendidikan ini tiap tahun apa? Di luar SPP ngono tiap tahun ngono apa piye lho? Soalnya ini tanggal kelas 10 tulisannya pas bayar kae. Mana Pak? Hah? Mana bayar secara nominal tulisannya. Ada juga sekolah lho. Simulasinya nanti harus sampai di sini semuanya. Hmm. Itu kok nopal no. Terus kita lewati terus simulasi ini.
sampai ini penuh juga, sudah baik 7. Baik 8. Refleksi. Ini juga kita coba untuk kerjakan kemampuan banyak. Berapa? Mari kita cek hasilnya. Betul semua. Ini masang gambar. Kita cek. Betul 2. Seperti ini hasilnya. Lanjutkan. Penutup. Selanjutnya akan menuju ke materi selanjutnya. Back to class. Simulasi aktivitas 5 ya, centang. Ini kita lewat saja. Isinya adalah berdiskusi. Langkah pertama adalah add a new topic. Kita isi apa judul kegiatan ini. Misalnya di sini judulnya di sini adalah simulasi aktivitas 5 misalnya. Kita tulis aja ini simulasi aktivitas 5. Aktivitas 5. Terus apa kata-kata yang kita tulis di sini kita tuangkan di sini, misalnya simulasi aktivitas 5 membantu bintang misalnya. Terus kita post form. Ini yang 5 post form. Sudah masuk, kita permalin. Ini aktivitas 5 seperti ini. Terus kita kembali ke pos karena sudah melewati simulasi aktivitas 5. Kita lihat sudah centang ke 5 dan terakhir adalah simulasi aktivitas 6. Apa isinya? Mari kita lihat bersama. Simulasi aktivitas 6 adalah penugasan. Nanti adalah contoh untuk mengunggah tugas. Ini tugasnya, kita klik grade-nya dulu. Kita pengen grade apa?
ujian cukup baik sesuai ekspektasi. Kita pilih tengah-tengah aja, kita tulis baik. Semuanya kita tulis baik sampai aktivitas terakhir kita save. Sekarang kita menuju ke selanjutnya, simulasi yang ke-6 kembali. Setelah kita pilih baik, kita menuju ke edit submission. Kita klik. Pada edit submission ini adalah kita mengupload penugasan. Nah, di sini ada tulisan you can drag and drop files here to edit them. Kita klik ini panah ini. Nah, ini adalah tempat upload file, choose file. Nah, pilih file yang akan kita upload. Misalnya kita ambil file ini. Modul 1 konsep dasar literasi numerasi. Kita upload file tersebut. Upload file, proses. Kita tunggu proses penguploadannya berhasil atau tidak. Ya, ini kita save change. Ini maksimum file 401 MB. Mari kita lihat. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat sudah centang atau belum simulasi 6. Nah, ini coba kita centang. Masih belum, berarti belum selesai. Bisa selesai. Kita cek apa yang belum. Tadi masih ada. Ini maksimum file 401 MB. Kita simpan dulu. Baik, kita cek kembali. Baik, lepas. Ternyata belum bisa lagi. Ini menandakan bahwa simulasi aktivitas 6 belum berhasil. Gambaran tugas nanti. Tidak lebih dari 500 megabyte. Petunjuk unggah tugas, klik add mission.
Ulangi lagi. Kita centang coba, karena kita lihat sudah berubah. Yang tadi orientasi belajar BIMTEK, literasi dan numerasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.